Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di tengah kondisi seperti ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan pada segitiga. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu kesebangunan dan syarat-syarat bangun yang sebangun itu bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang kesebangunan pada segitiga. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang sifat dua segitiga yang sebangun. Ada 3 sifat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, atau singkatnya S, S, dan S. Perhatikan segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F. Sisi-sisi yang sebanding, perhatikan, yaitu segitiga AB sebanding dengan segitiga DE. Kemudian sisi BC sebanding dengan sisi EF. Dan sisi CA sebanding dengan sisi FD. Nah, perhatikan ini. Sisi AB itu adalah 2M. Kemudian sisi DE adalah M. Jika dibandingkan akan menjadi 2M bagi M atau 2M banding M. Kemudian sisi BC itu adalah 2T, kita bandingkan dengan sisi EF yaitu T. Jika dibandingkan akan menjadi 2T banding T. Kemudian sisi CA itu adalah 2N, kita bandingkan dengan sisi FD yaitu dengan sisi panjang sisi N. Nah, ketiga sisi itu jika dibandingkan akan mempunyai faktor yang sama, yaitu 2. Ingat ya, 2M bagi M adalah 2, 2T bagi T adalah 2, kemudian 2N dibagi N adalah 2 juga. Karena ketiga sisinya sebanding, maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah sebangun. Selanjutnya yaitu sifat yang kedua, yaitu tentang sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar, atau singkat SD, SD, SD. Perhatikan sisi sudut A, B, C. Yang satunya adalah D, E, dan F. Perhatikan sudut A itu adalah sebanding atau sama besar dengan sudut D, yaitu dengan disimbolkan dengan warna biru. Karena warna biru itu sama, maka dia besar sudutnya juga sama. Kemudian besar sudut B itu adalah sama besar dengan sudut E. Ini sama dengan E. Kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut F. Nah, karena ketiga sudutnya itu sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah sebangun. Nah, ini jika diletakkan akan menjadi seperti ini. Sudut A seletak dengan sudut D, dan besar sudutnya maka sama. Kemudian jika diletakkan di atas, sudut C besarnya sama dengan sudut F. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut E. Paham ya sampai sini ya? Yang ketiga, sifat dua segitiga yang sebangun adalah satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding, atau singkatannya S, SD, S. Perhatikan ini, besar sudut kita tulis A, B, C, D, E, F. Panjang sisi AC itu adalah sebanding dengan panjang sisi FD. Jika AC 4, maka FD adalah 2. Kemudian besar sudut A itu adalah sama dengan besar sudut D. Kemudian panjang sisi AB
adalah 6, kemudian panjang sisi DE adalah 3. Jika dibandingkan nanti hasilnya 2. Kemudian yang AC dengan FD itu juga 2 jika dibandingkan. Maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah sebangun. Untuk selanjutnya perhatikan dua gambar segitiga berikut ini. Ada dua segitiga yaitu ABC dan segitiga DEC. Apakah kedua segitiga ini sebangun? Kita buktikan ya anak-anak. Yang pertama kita gambar dulu segitiga ABC-nya. A, C, B di sudutnya, dan segitiga D, E, C. Perhatikan sudutnya. Sudut A sama besar dengan sudut E. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut D. Dan sudut C karena berhimpit dengan sudut C, maka besar sudutnya juga sama. Karena ketika sudutnya sama, maka segitiga ABC dan segitiga EDC adalah sebangun, yaitu dengan menggunakan sifat sudut, sudut, sudut. Paham ya? Perhatikan contoh soal di bawah ini. Apakah segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS? Untuk menunjukkan sebangun atau tidaknya kedua segitiga itu, maka kita periksa dulu perbandingan dari sisi-sisinya yang bersesuaian. Mulai yang terpendek dulu yuk, yaitu KL sebanding dengan ST, yaitu 9:6. Kalau disederhanakan menjadi 3:2. Dan sisi yang kedua yaitu KM sebanding dengan sudut TR, di mana KM itu adalah 12 dan TR adalah 8. Kalau kita sederhanakan menjadi 3:2. Kemudian sisi yang terpanjang yaitu LM banding SR, di mana LM adalah panjangnya 15 cm dan SR adalah 10 cm. Kalau kita sederhanakan menjadi 3:2. Jadi karena KM banding TR sama dengan KL banding TS sama dengan LM banding SR, maka sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS, yaitu dengan menggunakan sifat sisi, sisi, sisi. Selanjutnya adalah dua segitiga siku-siku sebangun. Perhatikan segitiga siku-siku ABC, di mana dia siku-siku di B. Kemudian BD adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Coba diskusi dengan teman-teman kamu. Jelaskan tahapan demi tahapan bagaimana menentukan rumus panjang garis tinggi BD dengan menggunakan dua segitiga sebangun yang telah kalian pelajari sebelumnya. Lebih jelasnya kita lanjut langkah berikut ini. Nah, segitiga ABC itu kalau dipotong akan menjadi dua segitiga, yaitu segitiga BDA dan segitiga CDB, di mana sudut ADB sama dengan sudut BDC dan sudut DBA sama dengan sudut DCB. Kemudian sudut BAD sama dengan sudut CBD. Berdasarkan sifat dua segitiga sebangun, terbukti bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC.
Akibatnya AD banding DB sama dengan DB banding DC. Maka bisa kita kali silang. BD kali BD yaitu BD kuadrat, kemudian AD kali DC. Atau BD sama dengan akar dari AD kali DC. Sekarang untuk mencari AB, panjang AB, sama menggunakan sifat segitiga, sifat-sifat segitiga, akan didapatkan AB kuadrat sama dengan AC kali AD, atau AB itu sama dengan akar dari AC kali AD. Kemudian untuk menentukan panjang BC, besar sudut ABC sama dengan besar sudut BDC, kemudian besar sudut BCA sama dengan besar sudut DCB, dan besar sudut CAB sama dengan besar sudut CBD. Berdasarkan syarat dua segitiga sebangun, terbukti bahwa segitiga ABC bangun dengan segitiga BDC. Akibatnya berlaku BC banding DC sama dengan CA banding CB. Berdasarkan gambar ya, perhatikan gambarnya. Maka kita kali silang juga kayak seperti tadi. Maka BC kuadrat sama dengan CD kali CA, atau BC sama dengan akar dari CD kali CA. Kesimpulannya, pada segitiga siku-siku, jika dari sudut siku-sikunya ditarik garis tegak lurus pada sisi hipotenusanya, sisi hipotenusa adalah sisi miringnya, maka berlaku BD sama dengan akar dari AD kali DC kalau untuk mencari garis tinggi BD. Kemudian kalau mencari panjang AB itu didapat dari BA atau AB sama dengan akar AD kali AC. Yang terakhir, jika mencari panjang BC sama dengan akar dari CD kali CA. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku yang ditarik dengan garis tinggi yang tegak lurus pada sisi hipotenusanya. Sampai sini paham ya anak-anak semua ya? Nah, cukup sekian materi kesebangunan pada segitiga. Semoga kalian paham semua. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.